kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Dan ini Assalamualaikum pemirsa, Senin 19 September 2023, Mata Najwa mengadakan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan mengundang 3 baca pres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Acaranya baca pres bicara gagasan. Anies Baswedan mendapat kesempatan untuk tampil lebih dulu karena urutan tampilnya berdasarkan abjad. Acara ini diadakan di Geraha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Anies Baswedan menyampaikan gagasannya dalam 5 poin. Poin-poin itu adalah: pertama, keadilan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus menyeluruh dari rakyat kota sampai rakyat pelosok-pelosok desa. Dari seorang ibu mulai hamil sampai ibu tersebut melahirkan, fasilitasnya harus tersedia dan berlaku sama untuk semua rakyat Indonesia. 2. Pengadaan pendidikan. Negara harus menjamin fasilitas pendidikan untuk semua rakyatnya, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Saat ini fasilitas pendidikan bagaikan piramida. TK banyak, SD banyak, tapi SMA dan perguruan tinggi sedikit. Tidak semua anak SMP bisa masuk ke SMA dan tidak semua anak SMA bisa kuliah karena kapasitasnya belum berimbang. Negara harus hadir di dunia pendidikan. Kampus-kampus tidak dibebani mencari pembiayaan sendiri. Dan Anies Baswedan berpendapat biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk pendidikan ini bukanlah uang keluar, tapi investasi untuk masa depan anak-anak bangsa. 3. Lapangan pekerjaan. Anies mengatakan lapangan pekerjaan harus menyeluruh ke seluruh Indonesia, minimal di 14 kota-kota besar yang ada di Indonesia. Anies mengatakan bahwa sebagian mahasiswa-mahasiswa yang udah tamat kuliah, dia tidak kembali ke kampung halamannya karena lapangan kerja untuk jurusan dan keahliannya tidak ada di tempat mereka berasal. Maka Anies bercita-cita lapangan kerja itu harus merata di semua wilayah Indonesia. dan kawasan Jawa, kita menginginkan dan merencanakan kota-kota di seluruh Indonesia minimal 14 kota menjadi mesin penggerak perekonomian yang memungkinkan bagi semua untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang setara. 4. Kebutuhan pokok. Negara harus menjamin kebutuhan pokok akan tersedia dan sesuai dengan jangkauan penghasilan rakyat Indonesia. Lalu yang tidak kalah penting, ini adalah terkait dengan kebutuhan pokok dasar kita, bahwa kita membutuhkan tata kelola kebutuhan dasar yang lebih baik. Contohnya beras. Bila harga beras mahal, maka efeknya adalah petani akan makmur. Tapi kenyataannya bila harga beras mahal, petani tidak makmur-makmur juga.
Jadi harus ada sistem yang diperbaiki, yaitu tata kelola kebutuhan pokok. Mafia-mafia produk pertanian harus diperangi secara tuntas. 5. Penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum harus menjadi prioritas dan harus berlaku adil pada semuanya. Selama hukum ditegakkan itu tidak adil, maka tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktek korupsi masif di mana-mana. Dan yang kita saksikan adalah aparat yang seharusnya menegakkan hukum melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Dan ini harus diubah. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas, dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel, itu prioritas kita. Demikian pemirsa, pidato singkat Bapak Anies Baswedan dalam Anies Baswedan Bicara Gagasan. Video lengkapnya ada di channel Mata Najwa dengan durasi 6 jam untuk 3 calon presiden. Sultan Melano akan lanjutkan pembahasan ini di lain waktu. Kalau suka silakan subscribe, share, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.